bahwa setiap melaksanakan sholat yang masuk di dalam benak dan pikiran mereka adalah menyembah atau penyembahan. Bagaimanakah sesungguhnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Syekh Jati Channel. Dalam tema video kami kali ini adalah tentang menyembah Allah. Sebelum kita lanjutkan tema kita kali ini, silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Sebuah kata sembah ini bisa mengandung banyak makna. Belum lagi jika ada penambahan seperti menyembah atau persembahan dan lain-lain. Menurut arti bahasa dalam KBBI, arti kata menyembah adalah menghormati dengan mengangkat sembah. Contoh, setelah menyembah 3 kali di depan pintu, lalu ia masuk. Arti lainnya dari menyembah adalah memuja. Memuja sesuatu sebagai dewa ataupun Tuhan. Contoh sudah banyak sekali, penyembahan berhala, penyembahan matahari, penyembahan patung, ataupun menyembah Tuhan sendiri. Lalu bagaimanakah sebenarnya mensikapi hal ini dalam hidup spiritual kita sekarang ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat 14, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku." Di sini jelas perintah untuk menyembah dan sholat adalah salah satu cara yang dianjurkan bagi umat Islam. Para sahabat semua, mungkin di sini tidak ada yang salah dengan kata sembah. Sudah menjadi tradisi bagi seluruh umat muslim bahwa setiap melaksanakan sholat yang masuk di dalam benak dan pikiran mereka adalah menyembah atau penyembahan. Dan hampir di semua umat muslim meyakini bahwa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah sesungguhnya ini? Para sahabat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 54, "Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu." Seperti contoh pada kalimat "sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu", ini sudah mengalami perubahan makna dari kata sembah. Makna dalam kalimat Allah meliputi segala sesuatu atau Allah meliputi sekalian alam adalah sebuah kesadaran akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jika pada kalimat tersebut dimaknai dengan menyembah, maka akan menunjukkan bahwa Allah itu adalah sesuatu yang memiliki sosok atau wujud dan ada di suatu tempat. Dan para arif billah atau orang-orang yang mengenal Allah menyatakan bahwa kata-kata menyembah itu bukanlah suatu penyembahan, melainkan sebuah kesadaran akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertempat, tapi memiliki dan menguasai setiap tempat, serta pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi setiap ruang dan waktu. Lalu bagaimanakah bentuk penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Para sahabat semua, sejenak kita masuk dalam sebuah kondisi dalam kehidupan. Jika seseorang sedang dalam posisi yang beruntung, tentu mudah baginya untuk menerima dengan ikhlas dan gembira. Akan tetapi jika sebaliknya, seseorang yang sedang dalam posisi kurang beruntung, seperti kesusahan, rasa sakit,
merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya, kemungkinan besar seseorang tidak mudah untuk menerima. Lalu, apakah orang yang tidak bisa menerima keadaan hidupnya, baik itu keadaan baik maupun keadaan buruk, bisa dikatakan menyembah Allah dalam setiap sujudnya, yang dengan sadar ingkar akan keadaan pada dirinya karena kondisi yang kurang baik? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pengatur segala keadaan, baik itu kondisi baik maupun kondisi buruk. Lalu bagaimanakah bisa seseorang dengan kondisi yang sedang tidak beruntung bisa menerima keadaan dengan ikhlas? Oleh karena itu, keadaan yang sulit yang sedang dialami manusia janganlah sampai mengakibatkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka di sini ditegaskan bahwa dengan mengingat Allah di setiap kondisi atau bahkan setiap saat, setiap waktu, setiap detik, maka diharapkan manusia untuk mampu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kondisi hidupnya. Maka di sini kami simpulkan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemampuan seseorang untuk memberi dan menerima. Jika pada saat manusia berdoa dan mampu menerima hal baik dan juga hal buruk, dan jika manusia mengaku menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak mau menerima keadaannya tersebut, yakni sebuah keadaan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai garis hidupnya ataupun garis takdirnya, maka apakah orang seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk sembah kepada Allah di dalam sujudnya, sedangkan dia tidak mau menerima nasibnya yang kurang baik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pengatur segala keadaan? Maka kami tegaskan, sembah adalah kemampuan memberi dan menerima semua keadaan sebagai garis hidupnya dengan penuh kesadaran yang sangat tinggi. Para sahabat semua, semoga kita mampu untuk selalu merenungi dan menyadari setiap keadaan yang hadir atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa semua yang ada dan yang terjadi di dalam hidup kita adalah sudah tergariskan dan tertakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah daun yang kering tetapi takkan jatuh tanpa tertakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.